PT Mandiri Jaya merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distributor furnitur kantor. Sudah 3 tahun ini perusahaan mengalami defisit karena customer partner berpindah ke distributor lain. Usut punya usut, berdasarkan penelusuran oleh pihak manajemen, customer partner berpindah ke perusahaan asal Jepang yang memiliki harga pesaing. Pihak manajemen mengadakan rapat bersama direksi, wakil direksi, dan komisaris PT Mandiri Jaya. Selamat pagi semuanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pihak manajemen dan komisaris PT Mandiri Jaya dan hadirin semua yang saya hormati juga. Pagi ini kita akan berkesempatan hadir dalam rapat direksi untuk membahas tentang konflik perusahaan kita, yaitu di mana untuk selanjutnya kita akan mendengarkan laporan finansial dari Direktur Keuangan kepada Bu Fauzia selaku Direktur Keuangan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak. Saya akan menyampaikan laporan keuangan perusahaan kita di PT Mandiri Jaya untuk tahun 2022, di mana omset perusahaan kita itu di tahun ini 1,3 miliar dan melihat pengeluaran tahun ini sebanyak 1,7 miliar, sehingga perusahaan mengalami defisit sebanyak 400 juta. Dan melihat kondisi keuangan 2 tahun sebelumnya, perusahaan juga mengalami defisit, sehingga beberapa faktor mempengaruhi kinerja dan penjualan perusahaan kita. Demikian untuk laporan keuangan yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih atas laporan yang sudah diberikan Bu Fauzia selaku manajer keuangan dari PT Mandiri Jaya sendiri. Baik, untuk beberapa alasan mengapa kita bisa mengalami defisit adalah banyaknya perusahaan partner kita mengakhiri kontrak kerjasama penggadaan barang, yaitu mereka lebih memilih untuk perusahaan-perusahaan yang berasal dari luar, yaitu dari Jepang, karena perusahaan asal Jepang ini barangnya itu sangat lebih murah, ya, dikarenakan tetap untuk konsumen sendiri memilih barang yang lebih murah. Oleh karena itu kita mengalami defisit yang dibilang sangat drastis sekali. Oleh karena itu saya pribadi menyerahkan konflik ini kepada manajer dan komisaris untuk masalah yang sudah berada di PT kita. Monggo dari manajer dan komisaris untuk masalah ini bisa dirundingkan. Ya. Baik, melihat kondisi yang cukup urgent ini, saya selaku pihak manajemen akan meninjau kembali penjualan dan kinerja finansialnya. Kemungkinan terbesar kami akan menjual aset perusahaan guna untuk menutupi hutang kita dan menutupi gaji karyawan kita. Baik, jika begitu selanjutnya saya sampaikan bahwa kondisi perusahaan kita sedang kritis. Apakah perusahaan kita akan terus mendorong penjualan atau menjual aset perusahaan? Bagaimana menurut Ibu Komisaris? Saya selaku pemegang saham lebih menyarankan untuk menjual beberapa aset perusahaan agar harga saham kita tetap stabil. Tetapi Bu Laila, jika menjual aset kemungkinan operasional perusahaan akan menurun dan biaya produksinya juga akan menurun. Jadi saya kurang setuju dengan pendapat tersebut. Tapi jika kita menjual beberapa aset perusahaan seperti alat transportasi, kemungkinan operasional produksi tidak akan terhambat. Hanya saja mungkin keterlambatan produk dalam pengiriman itu bukan masalah yang sulit. Jika terkendala, kita bisa menyewa untuk sementara waktu sampai keadaan stabil dan kita bisa kembali membeli produk yang baru. Saya setuju dengan pendapat Pak Ardi, namun bagaimana dengan Bapak Hendra selaku direktur utama perusahaan ini? Baik, terima kasih atas masukan-masukannya. Kemungkinan juga saya lebih memberatkan dengan masukan dari Pak Ardi, yaitu saya sangat setuju pertimbangan yang sudah Pak Ardi berikan kepada kita, dikarenakan juga pendapat Pak Ardi juga bisa diterima dan dapat tetap berjalannya perusahaannya kita. Ya, menurut saya sudah diterima untuk saya dengan pendapat Pak Ardi. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, untuk rapat kali ini dapat disimpulkan bahwa keputusannya perusahaan akan menjual beberapa aset untuk menutup defisit perusahaan.
Di perusahaan, pada saat jam istirahat terdapat beberapa karyawan yang sedang berkumpul dan membicarakan isu perusahaan yang bermasalah dan juga telat memberikan gaji kepada karyawan. Mereka takut jika akan terjadi kerugian yang serius dan mengakibatkan PHK kepada mereka. Guys, gimana nih gaji kita yang terlambat belum juga diberikan? Iya juga ya, padahal kita udah bekerja secara maksimal. Lalu kita harus bagaimana agar perusahaan memberikan hak kita? Dengar-dengar perusahaan akan menjual aset untuk menutup keterlambatan gaji kita. Kalau gitu kita demo saja perusahaan. Benar. Bagaimana kalau kita demo saja? Biar ketika aset terjual, maka hak kita akan secepatnya milik kita. Bagaimana? Hah? Demo? Bukannya malah akan membuat keributan? Udahlah, nggak apa-apa. Setidaknya kita mendapatkan gaji yang semestinya kita dapatkan. Betul, agar perusahaan tahu apa mau kita. Ya sudah, mari kita susun strategi buat demo. Yuk. Berikan gaji kami, 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 berikan gaji kami. Harap tenang. Tolong tenang. Harap tenang semuanya, harap tenang. Untuk masalah gaji kami itu sudah dari direktur sudah mengadakan rapat, tetapi semua itu butuh proses. Untuk masalah gaji kalian tetap kami pikirkan dengan sejauh mana kami yang sudah mengira untuk berpikir masalah gaji. Kita dengarkan dulu pembicaraan dari Pak Direktur. Mau sampai kapan, Pak? Makanya sabar dulu, ditunggu. Secepatnya akan kita infokan lagi. Beberapa minggu setelah dilakukan rapat direksi dengan beberapa dewan perusahaan mengalami guncangan karena kerugian yang drastis dan tiba-tiba didatangi oleh pihak bank mengenai penunggakan pembayaran hutang. Oleh karena itu, dilakukan rapat kelanjutan untuk penjualan semua aset. Selamat siang, Bu. Silakan duduk. Apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya dari pihak Bank Pratama datang ke sini dengan tujuan menanyakan penagihan hutang yang belum dibayarkan oleh perusahaan ini. Mohon maaf, Bu, Ibu datang terlalu mendadak. Jadi kita belum persiapan apa-apa. Dan untuk perusahaan kita ini kondisi perekonomiannya juga sedang tidak stabil, Bu. Ya, saya tidak peduli dengan keadaan yang perusahaan ini alami. Saya di sini untuk menagih apa yang seharusnya perusahaan ini dibayarkan. Dan kami juga memikirkan stabilitas keuangan bank kami. Ya, saya paham, Bu, tapi tolong beri waktu untuk mendiskusikan untuk hal ini, Bu. Jika saya sudah menemukan jalan keluarnya, maka secepatnya perusahaan ini akan membayar hutang kepada Bank Pratama, Bu. Baiklah, kalau begitu kami tunggu. Baik, Bu, terima kasih. Sudah saya kami dulu. Ya, baik, Bu. Baik, terima kasih. Kita harus bertindak juga secepatnya. Bagaimana jika kita melakukan kerjasama dengan agensi untuk perlelangan tersebut, dikarenakan kita juga harus membutuhkan agensi untuk masalah pelelangan tersebut. Saya pikir itu adalah cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalaupun melakukan penjualan saham, kita akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Namun jika kita melakukan pelelangan, maka kita akan mempersingkat waktu. Baik, dengan berat hati PT Mandiri Jaya ini, saya selaku direktur utama juga, kami akan menjual seluruh aset dari PT tersebut. Untuk teknis penjualan aset perusahaan ini, saya memiliki relasi perusahaan di mana agensi untuk melelang perusahaan ini sehingga bisa mendapatkan profit yang lebih banyak atau lebih besar. Apabila kita sendiri yang menjualnya,
saya kira kemungkinan tidak akan sanggup untuk menjualnya, dikarenakan menjual aset ini juga harus perlu media dan juga perlu masa yang begitu banyak. Maka kita akan serahkan ke agensi, dan bila mana kita menjual dengan cara kita atau menjual dengan kita sendiri itu belum sesuai dengan harapan. Saya setuju dengan usulan Bapak, sehingga kita lebih fokus terhadap pembagian gaji karyawan kita, dan kita lebih fokus terhadap hutang piutang kita terhadap perusahaan lain. Baik, demikian rapat kita pada hari ini. Rapat kami tutup. Sekian dan terima kasih. Perusahaan PT Mandiri Jaya mengalami kolaps dan menjual seluruh asetnya. Untuk itu, saksikan kelanjutan episode kali ini. Halo, Assalamualaikum. Apakah benar ini dengan Ibu Aini? Waalaikumsalam, iya benar. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Jadi gini Bu, kami dari perusahaan PT Mandiri Jaya akan menjual aset perusahaannya, yaitu dengan nilai aset sebesar 13,2 miliar dan juga dengan hutang sebanyak 3,5 miliar. Baik Bu, beberapa informasi akan kami minta ketika kami bertemu dengan Ibu ya Bu. Baik Bu, kalau begitu terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah telepon antara pihak perusahaan dan pihak agen, dicapailah pertemuan dan segera mengadakan lelang untuk menjual aset perusahaan. Baik, silakan Bapak Ibu hadirin sekalian yang ingin menawar untuk penawaran pertama, mari silakan. Oke, Ibu nomor 1 silakan ingin menawar dengan nominal berapa? 20,1 miliar. 20,1 miliar. Oke, masih sangat silakan. 20,3 miliar, Pak. 20,3 miliar. Masih sedikit jaraknya ya. Silakan selanjutnya mungkin ada yang mau lagi. Oke, Ibu Bapak nomor 5 silakan. 20,4 miliar. 20,4. Oh, lumayan, angka yang cukup tinggi. Anda akan mendapat benefit habis. Mari silakan yang ingin menambahkan lagi. Oke, Bapak nomor 5 silakan Bapak. 20,4 miliar. 20,4 miliar ya, masih ya sedikit lah. Mungkin yang ingin menambahkan lagi dengan benefit ini. Saya Pak. Ibu nomor 3 silakan. 20,6 miliar. 20,6 miliar, angka yang lumayan tinggi nih. Anda bisa mendapatkan benefit dari perusahaan ini. Oke, bid tertinggi sementara masih dipegang oleh Ibu nomor 2 barusan dengan angka 22,3 miliar. Yang ingin menambahkan silakan. Bapak nomor 6 penawaran tertinggi ayo. Saya 22,8 miliar. 22,8 miliar, tinggi sekali. Silakan yang lain jika ingin menambahkan dengan penawaran yang lebih tinggi. Oke, baik, lelang hari ini dimenangkan oleh Bapak nomor 6 dengan nilai yang cukup fantastis yaitu 23,4 miliar. Selamat kepada Bapak nomor 6. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Bapak nomor 6 yang telah menangkan lelang pada hari ini. Ini Bu hasil akhir lelang pada hari ini. Baik Bu, berkasnya saya terima ya. Selamat atas terjualnya perusahaan. Baik, terima kasih Bu atas kerjasamanya. Perusahaan PT Mandiri Jaya akhirnya jatuh kepada Bapak Gardadewa dengan nomor lelang 6. Dengan menyerahkan kepada agensi, proses pemindahan kepemilikan berjalan dengan lancar dengan melibatkan dua belah pihak.